Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lutfi Aditya. Bagi yang baru subscribe, perkenalkan saya Lutfi Aditya. Biasanya bawa motor karena konten-konten saya banyaknya motovlog. Tapi untuk kali ini karena memang banyak yang minta untuk bang review dong mobil Alphardnya, banyak yang minta review, jadi saya coba buat video belajar lah ya untuk car vlog, mereview mobil. Sebenarnya bukan review sih, tapi tour. Tapi sebelum kita tour mobil ini, saya ingin sedikit bercerita ya. Ini adalah mobil daily use, tapi sebenarnya bukan harian banget sih. Ini mobil yang dipakainya kalau memang perlu lagi pakai mobil, karena keseharian saya memang pakai motor, lebih nyaman pakai motor. Cuman kenapa pakai ini? Karena sekarang Bandung lagi PSBB, coronanya lagi tinggi. Jadi saya agak takut kalau bawa motor gitu ya, bawa motor. Jadi pakai mobil aja lah, karena memang perlu bawa barang juga. Oke, balik lagi ke Alphard ya. Bentar, sekalian jalan deh ya. Nanti kita turnya setelah saya sampai di rumah. Soalnya kalau untuk tur di pinggir jalan atau di tempat umum kayak gitu kurang aman aja sih. Lebih safe kalau misalkan di rumah. Oke, kita lanjut jalan dulu. Jadi ini Toyota Alphard tahun 2010. Mungkin jangan dulu ke detailnya ya. Kenapa saya ambil Alphard, cerita-cerita dulu, karena memang anak saya banyak. Anak ada 3. Jadi perlu mobil yang memang kabinnya lapang, kabinnya besar. Sebelumnya punya Alphard yang tahun 2007 yang ASG, cuman nggak kepake lama. Ada rezeki jadi ganti ke Alphard yang seri berikutnya, yaitu ANH20. Jadi Alphard tuh ada ANH10, ANH20, ANH30 setahu saya ya. Jadi karena budgetnya nggak cukup ke ANH30 dan bentuknya belum suka yang ANH30 yang terbaru, saya masih suka yang simple kayak gitu ya. ANH20 ini cocok banget. Harganya juga nggak begitu fantastis, seperti layaknya mobil-mobil baru yang keluaran terbaru, di sekitar 300 jutaan, 250 sampai 350 jutaan lah mobil kayak gini bekasnya gitu. Jadi udah pakai sekitar hampir mau 3 tahun ya, 3 tahun pakai motor ini, mobil ini. Waktu beli kilometernya sih masih rendah, sekitar 60 ribuan. Sekarang udah nyentuh 80 ribu selama pakai 3 tahun. Entah itu pakainya banyak pakai atau enggak ya. 3 tahun sekitar 20 ribu kilometer tuh. Pokoknya pilih mobil ini karena memang anaknya banyak, terus perlu barang bawaan banyak, dan yang paling penting ini Toyota. Jadi saya sebelumnya mobil-mobilnya kebanyakan mobil Eropa, kayak Mercedes-Benz kayak gitu. Akhirnya sudah nggak pakai lagi mobil Eropa, kembali ke Toyota. Semua akan Toyota pada akhirnya, pada waktunya. Semua akan Toyota pada waktunya, karena ya Toyota terkenal dengan seekor Toyota itu perawatannya yang sangat mudah. Siapapun bisa montir, mau montir resmi atau montir yang istilahnya bukan resmi, bengkel semua bisa. Dan ini Toyota Alphard ini memang banyak part substitusinya, karena mesinnya itu sama dengan Toyota Camry. Saya pakai yang 2400. Terus transmisinya juga ini bukannya CVT, tapi yang masih konvensional, AT, automatic transmission. Masih yang konvensional dalam artian masih pakai oli transmisinya ya. Jadi perawatannya nggak begitu sulit. Kalau CVT katanya sayang bodi bongsor CVT, nggak tahu sih, belum pernah pakai mobil CVT serius. Pakai sih pernah, cuman punya belum pernah gitu. Mungkin saya akan lebih nanti tour, bukan untuk mereview mobil ini karena saya belum, knowledge-nya juga belum begitu paham tentang permobilan ya. Saya hanya kalau mobil senang pakai dan senang ngedandanin. Soal ini tipenya kayak gimana, ini juga nggak tahu saya justru. Ini Alphard tipe apa nggak tahu, ada yang bilang G, ada yang tipe apa gitu, banyak banget ya kalau Toyota ya, saya nggak ngerti.
nantilah detailnya saya ada di nanti kalau udah sampai rumah saya tur. Intinya saya senang dengan interior warna beige, jadi saya ambil ini Alphard gitu. Selebihnya nanti di rumah ya, kalau udah nyampe rumah kita tur detail-detail dari mobil ini, modifikasinya juga apa aja. Mungkin yang lebih menekankan, saya mungkin mau modifikasi mobil ini seperti apa gitu ya. Terima kasih. Sama-sama, sing sehat Pak. Jadi nanti mau ngetur tentang modifikasi si mobil Alphard ini, karena memang mobil Alphard itu sangat tricky banget untuk dimodifikasi ya, karena basicnya itu adalah mobil ini bukan mobil buat nongkrong. Mobil ini family car, mobil yang bongsor, yang besar, boxy banget bentuknya, boros tempat di parkiran gitu. Tricky banget kalau buat modifikasi. Banyak yang modifikasinya dari velg yang pakai gede, velg besar. Cuman terlihatnya, kalau saya mungkin fittingnya lebih effort lebih ya. Kalau buat fittingnya, kalau velg gede kita harus nurunin sedikit mungkin down clearance-nya, karena kan kalau pakai velg besar otomatis mobil jadi nambah tinggi kalau ampere-nya masih standar kaki-kaki, jadi perlu sedangkan merubah ketinggian dari seekor Alphard itu pasti ujung-ujungnya juga merubah kenyamanan dari si Alphard itu sendiri gitu. Walaupun banyak opsi seperti air suspension, coil over, tapi kalau untuk pribadi saya lebih memilih untuk kaki-kaki tetap standar aja. Saya pakai velg apa nanti di video tour ya kalau sudah sampai rumah. Jadi intinya itu tricky banget kalau untuk Alphard. Alphard itu banyaknya yang lakunya warna hitam dan juga warna putih. Putih biasanya dipakai untuk wedding, dipakai untuk usaha wedding, dan hitam biasanya dipakai untuk ya orang-orang yang pengen punya Alphard disupirin di belakang. Hitam itu paling aman, harga jualnya paling tinggi. Kenapa saya ambil silver? Ya karena dapatnya itu. Sebenarnya pengen putih sih, bisa dipakai buat wedding juga kan, buat direntalin wedding. Dengan kalau misalkan jarang dipakai bisa dipakai wedding, cuman dapatnya silver dengan fitur-fitur yang lengkap, karena ini Alphardnya juga apa istilahnya, CBU, langsung dari Jepang didatangkan utuh, tidak dirakit di Indonesia, jadi semua fiturnya Jepang. Nantilah detailnya ya. Karena saya tertarik dengan interior ini sih warna beige dan semuanya full leather, full kulit semuanya. Jadi ada Alphard yang blue drew fabric, ada juga Alphard yang kulitnya kulit, ada orang nyebrang, kulitnya kulit pasangan, dalam arti dilapis kulit joknya. Ada juga yang kulit asli. Nah ini sebenarnya bukan kulit asli, ini masih sintetis sih kulitnya, cuman original dari pabriknya ya ada kulit kayak gini, lebih luxurinya lebih dapat aja gitu, warna beige dan juga kulit. Dan juga fitur-fiturnya nanti saya fitur-fiturnya dijelasin di tour video nanti kalau udah sampai rumah. Karena tadinya mau di tempat yang keren gitu kan nge-review, cuman ngeri banget gitu kalau tempat banyak orang gitu. Takutnya ya kita harus jaga kesehatan lah ya, lagi COVID kayak gini. Jadi saya lebih baik pulang, nanti kita di rumah aja turnya. Impresinya sih ini Alphard sangat nyaman, tapi lebih nyaman lagi tidak berkendara, tidak nyupir ya, istilahnya apa ya, nyupiran teh bahasa Indonesia, mengendarai langsung, tapi duduk di row tengah itu sangat nyaman banget, karena di situ ada captain seat, nyaman banget, dan suspensinya sangat nyaman Alphard. Jadi kalau di tengah tuh berada di tengah-tengah gitu ya, jadi getaran tidak terasa. Walaupun sedikit goncangan Alphard, limbung, ya itu karakternya ya. Kalau suspensi semakin lembut ya, body roll juga semakin, apalagi ini mobil tinggi, body rollnya semakin kerasa gitu. Tapi masih dalam taraf wajar lah, masih bisa ditoleransi, tidak terlalu limbung. Itu impresi berkendara. Terus ngerawatnya itu gampang banget. Nanti deh saya jelasin aja ya, nanti di video tour. Saya pulang dulu nih ke rumah, nanti videonya dilanjut, dilihat langsung apa aja kelebihan dan kekurangan dari Toyota Alphard
seri kedua Ayana 20 tahun 2010 ini. Nanti kita lihat videonya ya. Nah, oke, sekarang sudah di rumah. Mari kita tur Toyota Alphard saya. Kalau review sih saya rasa terlalu berat ya, karena knowledge saya masih atah lah istilahnya, masih ecek-ecek gitu. Pokoknya masih punya nih mobil, saya bakal ceritain modifnya kayak gimana ya. Oh, bentar, ada Gojek. Oke. Jadi ini adalah Toyota Alphard tahun 2010. Modifikasinya sih lampu ini di warna kuning, dicat orange ya, biar terkesan tidak pucat. Yang belakangnya dulu ya. Ini ada emblem-emblem hybrid E4. Ini juga emblemnya diganti. Hybrid, ala-ala hybrid biru gitu. Sama ini juga cat. Sebenarnya ini bukan mobil hybrid, cuman kayaknya seru aja sih kalau misalkan dikasih emblem hybrid gitu ya. Terus ada decal. Ini bikinnya di ZCD, di OMG back. Terus velgnya roti foam ukuran 18. Sama depan juga roti foam. Ya iyalah, sepaket. Roti foam ukuran 18 dengan ban 235/50. Ini 18 kali 8,5, lebarnya 8,5, offsetnya 45 kalau nggak salah. 45 roti foam original. Ini udah ngincer dari setahun sih, punya temen gitu. Cuman dia nggak dijual, terakhir dijual langsung diduitin aja. Untuk selevelan velg ini mah masih murah lah, masih terjangkau. Kenapa pilihnya 18 ya itu tadi, seperti yang dijelasin di awal video, nggak mau terlalu yang besar gitu, nggak merubah kaki-kaki, nggak. 18 naik 1 inch itu saya rasa masih oke lah, masih nyaman. Depan juga dikasih ornamen orange biar nggak terlalu pucat di cat dalamnya. Terus emblem hybrid sama, sebelah sana juga sama sih pada intinya apa, sama aja. Terus di atas, nah ini ada dari Thule, bacanya gimana sih? Thule ya, Thule Sweden, bahasa Swedia biasanya AUEO, nggak tahu juga sih. Thule bacanya. Thule ini cross, ini wing bar, pipih kayak gini wing bar. Jadi ada cerita lucu sih ini soal crossbar dan juga roof box. Jadi saya belinya tuh di DBM ID di Surabaya, belinya online, nggak lihat-lihat ke tokonya, lihat spek aja di online, beli, transfer, dan ternyata salah kirim. Si DBM ini salah kirim. Saya sempat pakai berapa hari kok kayak beda gitu kan. Ini Touring Alpine, saya mesen Touring Alpine 700, yang datang tuh Touring Alpine 500 kalau nggak salah, lebih kecil, segini lah, segini, tapi lebih lebar gitu, segini. Sedangkan sih saya pengen yang lebih pipih, dikirim yang itu. Terus saya komplain, dan alhamdulillah luar biasa, terima kasih untuk ownernya DBM, langsung tanpa basa-basi, tanpa, biasanya kan kalau misalnya ada komplain kayak gitu, kalau ada komplain seperti itu kan biasanya suka apa ya, suka alasan ini itu mah langsung dikirim balik, yang ini Touring Alpine 700. Kenapa pilih Touring Alpine, kenapa nggak Touring XT? Tadinya pengen Touring XT cuman nggak ada warna abu-abu, jadi pilih ini aja, lebih murah juga. Ini sekitar 13 jutaan lah. Kalau crossbarnya sekitar 5 jutaan. Ini termasuk rare sih, termasuk rare untuk Ayana 20. Ini udah discontinue. Ini sepatu ininya nih udah discontinue. Nggak tahu gimana disaranin pakai yang Ayana 30 sama owner DBM-nya tuh. Akhirnya masuk sini, masuk pas banget sama kayak Ayana 30. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli crossbar untuk Alphard Ayana 20, bisa untuk yang Ayana 30 ini plug and play sama aja. Oke, wing bar. Terus sebelah sini ada bike rack. Bike racknya tipenya lupa ya, cuman ini yang murah banget, jadi memang sedikit agak goyang kalau ada sepeda di atasnya. Nanti foto sepeda pas lagi naik di sini nanti ada di insert foto ya. Ada di insert foto. Sepedanya cukup sih untuk MTB, cukup kuat, cuman sedikit goyang. Lebih bagusnya kalau yang tipe di atas ini, ada beberapa tipe kan, lebih bagusnya tipe yang di atas ini gitu. Nah, ini yang unik dari Alphard ini, memang body kitnya dia memang bawaan Jepangnya kayak gini. Tuh ada side skirtnya, yang belakangnya juga
ini bawaan dari sananya memang sudah seperti itu. Ada yang nanya kan, Om itu beli body kitnya add-on di mana? Saya nggak beli add-on, ini bawaan aslinya seperti ini dari Jepangnya. Saya searching di YouTube juga, di Google, yang di Jepangnya memang ada yang seperti ini. Kalau di Indonesia nggak tahu ada berapa ya. Soalnya pas lagi nyari-nyari ini mobil, cuman ada satu yang iklan kayak gini. Oke juga sih, cuman ya repotnya gitu, suka gasruk nih bawahnya, suka retak. Itu juga retak, belum dibenerin kayak gitu. Apalagi ya yang di luar ya. Oke, mungkin bahas dulu kenapa kok modifnya kayak gini gitu. Karena kepincut sama temen Om Robi, dia Elgrand kan, pakai roof box, ganti pelek, pakai set decol gitu. Apa sih decol kayak gini, stiker, kayaknya lucu gitu, terinspirasi dari sana. Alphard saya ya udah giniin aja gitu, buat bawa anak-anak cukup, barang-barang di atas semua, belakang lebih lega kan, oke gitu. Oh ya, pertanyaannya, ini cukup nggak kalau di tol layang masuk nggak? Banyak yang nanya kayak gitu kan, di tol layang masuk nggak? Jawabannya nggak masuk. Di tol layang tuh 2,1 kalau nggak salah, 2,1 tinggi maksimal, ini 2,5. Walaupun di 2,1 nya tuh ada kayak yang lentur kayak gitu ya, cuman nggak berani masuk lah, lewat bawah aja. Kalau lewat bawah kan ada mobil-mobil yang lebih tinggi, tentunya bisa masuk. Oke, kita lihat ke dalamnya ya. Nah, mengenai hybrid, memang Alphard itu AENA 20 ada hybrid. Dari luar sih cuman emblem-emblem doang ya, sama pelek 16 inch kalau untuk hybrid. Yang bedanya di dalamnya gitu. Oke, kita bahas dulu biar ada terang. Nah, ini interior dari Alphard AENA 20. Kita coba nyalain. Oke. Nah, tuh ininya masih semuanya Jepang. Semuanya masih Jepang. Tulisannya masih Jepang semuanya, karena ini build up Jepang. Terus juga yang membedakan di sini ada cooler box. Ini bukan kulkas ya, tapi buat nyimpen, buat ngedinginin lah lumayan minuman, kopi atau apa. Ini juga masih Jepang semuanya. Itu, ini ada cooler boxnya, juga ada USB. Ini lampu-lampu USB gitu. Belakangnya juga ada, nanti kita lihat belakang. Ininya sih ya suka sih dari warna ini sih, beige kayak gini, lebih cakep gitu. Dan juga ini bisa mundur sendiri, maksudnya bukan mundur sendiri, parkir sendiri, bisa parkir sendiri. Ada misalkan, nah ini kita mau mundur, ini ada asisto. Nah, ada kayak gitunya, jadi bisa parkir sendiri ini. Cuman belum keep lane assistant ya, masih parkir sendiri. Itu sih yang bikin oke. Belakang deh, kita tur sedikit. Nah, belakang ini udah captain seat, cuman ada telinganya di sini yang membedakan. Juga sudah ada cray. Ini juga, ini mah umum ya, sunroof ada, cuman ada tipe juga yang nggak ada sunroofnya. Terus ini ada apa ini namanya nih, nggak tahu lah. Ini recliningnya masih apa, masih manual, belum elektrik, tapi bisa digeser-geser ya sebelah sana. Yang belakangnya juga cukup lega sih buat anak-anak. Ada tray-nya juga. Terus ini udah premium sound, speakernya udah banyak, ada 13 kalau nggak salah, premium sound. Ini pemandangan kalau misalkan roof box dipasang dari dalam tuh kayak gini. Terus kita buka bagasi belakang. Bagasi belakang. Nah, ini bisa dimaju mundurin nih. Kelebihan dari Alphard tuh ininya bisa dimaju. Alphard generasi pertama juga kayak gitu sih, bisa dimaju mundurin. Terus tapi ininya nggak power backdoor ya, cuman dia masih mengencangkan otomatis kayak vakum kayak gitu. Oke, coba kita tutup, tapi tidak terlalu. Nah, kencengin kayak gitunya, dia ada kayak vakumnya. Ini karpetnya bawaannya nggak orisinil. Saya juga cukup ribet sih sama karpet kayak gini, cuman ngebersihinnya gampang banget. Tapi
ngalang-ngalangin si jalur rel itunya tuh yang bikin ribet. Kalau ngebersihinnya nggak ribet. Itu apalagi ya dari Alphard ini. Oh ya, plus minusnya, untuk minusnya dulu deh. Minusnya ini mobil besar banget. Kalau untuk parkir harus cari space yang benar-benar cukup. Sebenarnya space yang umum juga cukup, cuma pas keluar pintu, ngebuka pintu itu jadi nggak kena mobil lain, takutnya kayak gitu. Terus konsumsi bahan bakar terbilang irit dibanding Alphard sebelumnya, karena nggak tahu kenapa saya ngerasa automatic transmission di ANH20 ini lebih responsif untuk tarikan awalnya. Kalau untuk yang ANH10 itu lebih kayak lambat, smooth banget gitu. Nah ini lebih responsif, jadi mungkin di situ bisa jadi lebih efisien untuk dalam perhitungan bahan bakar ya. Cuman kalau dibandingin dengan Avanza ya jelas jauh, ini masih boros gitu. Cuman kita bayar lebih untuk bahan bakar, tapi kenyamanan yang didapatkan sungguh luar biasa gitu, nyaman banget. Jadi saya kira sepadan lah ya, sepadan. Terus biaya perawatan relatif, karena ini Alphard ini terakhir aja ya. Kan kebiasaan Alphard tuh si setirnya bunyi glutuk kayak gitu kan kalau jalan keriting, terus kalau lewat jalan berlubang bunyi bisa jadi dari Terot, Traxxtir dan lain-lain. Cuman ini Terot dan Traxxtir sungguh luar biasa, masih bagus, masih aman, karena saya sempat ganti, cuman link stabilnya aja, yang lainnya masih oke. Tapi masih bunyi di setir. Ternyata letaknya itu bukan dari Traxxtir penyakitnya, karena banyak yang bilang kan Traxxtir, ya memang Traxxtir bisa jadi masalah, cuman Traxxtir saya kondisinya masih bagus. Pas dicek, jadi ternyata bukan di Traxxtirnya, tapi di electric power steeringnya, damper tuh jadi kayak bantalannya tuh karetnya udah keras, ada sebagian plastik bantalannya yang udah rapuh. Saya ganti, partnya cuma 60.000, biaya bongkarnya tuh 250.000 pokoknya, jadi sekitar 300 sekian lah. Terselesaikan, tidak ada bunyi sama sekali, nyaman banget, lurus, lempeng. Jadi gitu, cuma 60.000. Ongkos bongkar bengkel umum 250.000. Bongkarnya juga luar biasa, ini turunin semuanya. Terus ganti oli ya normal lah, dikali jumlah oli aja. Terus ganti oli transmisi ya normal, dikali jumlah oli aja yang kepake berapa. Terus kaki-kaki shockbreaker banyak pilihannya, kalau yang mau murah ada, mau yang original Jepang juga ada, harganya juga ya mahal. Kalau ini pakai yang tengah-tengah. Saya pas pertama beli langsung ganti shockbreaker, langsung ganti cairan semuanya, radiator, oli semuanya diturunin. Ya nggak tahu sih, lupa habis berapa ya, berjuta-juta lah. Tapi cukup saat itu aja gitu gantinya. Apa ya tadi? Apalagi? Oh ya, minusnya kendalanya body kit yang gondrong itu tadi, depannya sedikit gondrong, jadi kalau ngelewat yang tanjakan curam kayak gitu, ketika mau masuk itu biasanya gasruk, atau turunan yang curam biasanya gasruk. Jadi saya udah berkali-kali benerin bumper ini, sekarang juga posisinya retak gara-gara dipakai temen. Tapi ya itu resikonya. Nah, kalau dicabut juga jelek, jadi ya nggak apa-apa lah, kalau retak ya udah benerin lagi aja gitu. Terus apa lagi ya kelemahannya? Kelemahannya saya nyetir sih, kalau lebih enak sih di belakang duduk ya. Berhubung supirnya sudah nggak ada gitu, udah nggak kerja di saya, jadi nggak pernah disupirin lagi. Jarang-jarang juga sih disupirin. Paling modifikasinya itu, kalau untuk dalam ini ada dashcam. Dashcam ini penting banget, kalau ada kecelakaan kita punya bukti. Dashcam ini itu kelebihannya yang pasti prestige. Kita di jalanan tuh jadi pusat perhatian. Kalau pakai Alphard lebih diutamakan di mall-mall kayak gitu kan, kalau istri turun tuh dibukain gitu pintu. Itu reward aja sih buat kita gitu. Padahal mobil ada yang lebih mahal sih, Fortuner baru juga lebih mahal daripada ini kan. Cuman stigmanya itu nempel banget kalau Alphard tuh mobil mewah, dan orang-orang yang di dalamnya tuh bukan orang sembarangan gitu. Stigmanya seperti itu, padahal masih emang biasa aja ya. Ya kelebihannya itu. Terus kelemahannya satu lagi nih, ini
bunyi, bukan bunyi, ada lampu kayak gini. Ini apa nih ya, nyala terus. Ini kayaknya sih otomatis buat belok-belok deh. Kalau setir di belok, lampunya kan suka ikut belok, kayaknya itu deh. Nggak tahu cara benerinnya gimana, tapi tidak krusial. Dan kelemahannya ini bahasa Jepang semua, jadi harus terbiasa dengan tombol-tombol ini. Isi menunya apa, itu harus terbiasa nih menu-menu kayak gini ya. Nah, kalau misalkan bingung, pakai Google Translate aja, ditodongin ke sini, nanti ada keluar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Cuman ini nggak bisa disetting bahasa Inggris, nggak tahu kenapa nggak bisa disetting. Dan juga si harddisknya, untuk harddisknya ini mati. Saya beli ada harddisknya, diutak-atik, nggak tahu kenapa harddisknya jadi nggak bisa diakses. Saya nggak bisa balikinnya lagi, nggak ngerti begitu ya. Paling itu aja sih, paling itu aja yang bisa di review, yang bisa dijelasin. Nah, kita duduk di tengah ya, yang bisa dijelasin dari seekor Toyota Alphard ini. Widih, enak banget ya, cuman gak ada footrestnya aja sih. Yang bisa dijelasin cuman itu doang dari seekor Toyota Alphard milik saya. Ini mobil mewah tapi sudah berusia sekitar 11 tahun. 11 tahun, jadi bisa dikatakan ini mobil tua sih ya, mobil tua. Pajaknya berapa? Pajaknya 45 jutaan lah. Di tahun 2010 ini pajaknya segitu, 45 jutaan. Kelemahannya ini kaca film nggak bisa di clear karena dia udah hitam. Ini nggak pakai kaca film aja udah hitam, cuman yang depannya aja yang bisa di itu. Ya mohon maaf kalau misalkan ini mereview ala-ala dengan cara saya yang seperti ini ya. Saya lagi masih belajar untuk gimana caranya bikin konten mobil, karena selama ini kontennya motor, terus ingin belajar konten mobil biar kayak Fitra Airi Motomobi, ya, itu panutan banget ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan informasinya untuk kalian yang mau beli mobil Alphard untuk kebutuhan keluarga, cruising sama keluarga, jalan-jalan kayak gitu. Ini suatu mobil yang layak untuk dibeli dengan harga value for money-nya sangat luar biasa. Kita beli harga misalkan 300 juta tapi dapat kenyamanan segala macam. Cuman memang harus lebih teliti dalam memilih kualitas mobil bekasnya, karena kebanyakan kan kilometernya gondrong. Kalau saya dapat kilometer 60 ribuan 2 tahun yang lalu. 2 tahun 3 tahun ya, udah hampir 3 tahun sih. 60 ribu, sekarang 80 ribu sekian, kan mendekati 90 ribu. Jadi yang harus dilihat itu. Terus banyak tipenya Alphard tuh, banyak tipenya. Ada yang CBU tapi ininya masih bludru. Ada yang build up masih bludru. Ada yang ininya joknya tengahnya rata, nggak ada sunroofnya. Banyak sekali opsionalnya. Jadi harus benar-benar memahami. Cuman saya nggak tahu ini Alphard tipe apa, nggak tahu. Jadi bagi teman-teman yang tahu ini Alphard tipe apa, tolong jelasin ke saya. Soalnya di STNK BPKB itu hanya sebagai kode rangka dan kode body aja, nggak ada yang G, tipe V, tipe S kayak gitu. Nggak ngerti, nggak ada juga emblem-emblemnya. Nggak tahu tipenya apa. Sangat layak. Jadi teman-teman yang mau beli Alphard, ini sangat layak banget, nyaman banget. Bahan bakar sih ya 11-12 lah ya, dengan kenyamanan. Jadi jangan ragu untuk membeli Alphard. Sama sekali perawatannya tidak rewel, asalkan dapat mesin yang bagus. Sama sekali tidak rewel. Terus harga partnya juga banyak opsi mau pakai yang mahal, kualitasnya lebih lama, atau lagi duitnya kepepet pakai kualitas yang di tengah-tengahnya, itu bisa ada gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi sebuah momok kalau misalnya Alphard itu wah perawatannya ribet kayak gini, no, sama sekali tidak, asal dapat yang sehat. Sama aja semua mobil juga kayak gitu. Oke? Wah, ada capek ngomong ya. Mudah-mudahan terhibur dengan konten mobil ini. Doakan juga biar bisa terus mereview mobil, mereview motor, apa aja lah, yang penting masih dalam hal otomotif gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kurang, tolong kasih saran, kasih masukan di komen atau di DM Instagram. Kalau misalkan kedepannya harus kayak gimana gitu ya. Pokoknya saya buat video ini dadakan, pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman itu. Tolong di review, tolong di ya banyak sih yang nanya itu roof boxnya tipe apa dan segala macam kayak gitu, dijawab di video ini. Mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau ada yang belum terjawab, mohon maaf, silakan tinggalkan di komen dan juga di DM Instagram. Terima kasih. Saya Lufty Aditya beserta Alphard ini yang bernama Kotaro.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah Gojek lagi nih apa?